Haknya siapa? Haknya siapa ini? Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan aku minta tolong. Haknya siapa? Haknya siapa? Hamba. Nak butuh itu haknya Allah, beribadahnya hamba kepada. Makanya kenapa mboten nasta'in wa nak butuh? Wong sampean turun ibadah kok njaluk bayaran? Ngerti maksudnya, Pak? Kenapa diatakan nak butuh dulu baru nasta'in? Niku wonten sekitar 15 alasan. Wonten gini kitab Madarijus Salikin disebutaken rinci kenapa kok nak butuh dhisik kemudian nasta'in, kok mboten nasta'in wa nak butuh. Nek kula mbak sampean ditakoni ngono ya apa jawabe? Ya wis muni ku tulisane, ngono. Lho nggih mboten? Padahal niku disebutaken nonton rinci. Kenapa? Ya Allah dulu, itu haknya Allah dulu, baru haknya. Namun kita belum beribadah kok kemudian meminta diberi pertolongan oleh Allah. Ingatan. Makanya saat durungin jaluk tolong itu puji-pujian dulu nang Allah Ta'ala. Biasa mengkali ngundungo, makanya ada doa itu sebelum minta puji dulu Allah. Dengar loh. Ojo langsung Allahumma ini as'aluka. Saged dipun pahami, Pak? Pun. Makanya, jadi yang dimaksud as-shalah di situ adalah surat Al-Fatihah, makanya disebut dinamakan apa? As-shalah. Nomor 6 Al-Fatihah juga dinamakan dengan Ar-Ruqyah. Dinamakan apa? Ar-Ruqyah. Kalimat ini disebutkan atau diambil dalam kisah hadis sahih bahwa ada seorang sahabat yang diminta untuk meruqyah seseorang yang tersengat kalajengking, atau ada riwayat digigit binatang berbisa. Ngaten, Pak. Mari ngaten, para sahabat kemudian membacakan surat Al-Fatihah kepada orang tersebut. Dengan serta-merta orang yang sakit digigit binatang berbisa ini pun sembuh dengan izin Allah melalui surat Al-Fatihah. Nah, ngaten. Melalui surat Al-Fatihah. Nah, setelah diberikan semua cerita sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pun mengatakan, ya, tahukah kalian Al-Fatihah tersebut huwa ar-ruqyah. Surat Al-Fatihah itu adalah surat yang dipakai untuk ruqyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dene, Pak, dene. Engko ana wong dicokot kala jengking sampean idon niku gak waras, iku duduk toko Al-Fatihah sing masalah. Seje lambe, Pak. Dugi napa? Seje lambe padha karo dongane Nabi Yunus niku. Sampeyan ngerti rahasiane kenapa satu kali ucap kesulitan-kesulitan terurai. Napa rahasiane ya? Dalam napa? Siji lambe mari. Wonten rahasiane, Pak. Wonten, Pak. Siji. Coba jenengan buka surat 37. Nah, niki mengungkapkan, ngapunten, ini sentilan bagi kita semua soalnya. Sentilan bagi kita semuanya. Surat As-Saffat. Surat As-Saffat. Surat As-Saffat niku surat keberapa? 37. Mulai 143 ngantos 144. Ini rahasianya terkabulnya doa Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus waktu kesulitan menghadapi persoalan yang gak bisa diselesaikan oleh akal manusia, ketika beliau mendapatkan ujian yang sangat berat, mendapatkan ujian yang gak mungkin diselesaikan oleh akal manusia,
Beliau mengucapkan dengan satu kalimat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalimat ini yang dibaca Nabi. Satu kali ucap, yang namanya ikan itu muntah. Oh, kisahnya bagus sekali Pak Surat nih Pak. Kisahnya sangat menarik sekali. Masya Allah, menarik sekali. Jadi ikan yang menelan Yunus itu bukan sembarang ikan Pak. Ikan yang sudah disiapkan oleh Allah untuk menghukum Nabi Yunus. Dengar enggak? Makanya nggak ada peristiwa apapun kecuali itu skenario dari Allah Ta'ala. Apapun itu terjadi. Dan kita tidak jarang menghubungkan peristiwa-peristiwa yang ada itu dengan perbuatan kita, jarang dihubung-hubungkan. Padahal itu ada hubungannya. Ngerti? Saya lebih terbuka lagi kemarin waktu murojaah wonten ngene kitab Ad-Da'wah niku. Ya Allah. Iya, setelah kita murojaah niku kau wadah pelajaran yang selama ini terjadi di sekitar kita, itu ilmu, itu nasihat, itu keyakinan, tapi kita nggak bisa mengambil manfaat dari itu semuanya. Tolong diperhatikan ya, Masya Allah. Nah jadi waktu Nabi Yunus dilempar itu kan undian itu kan diundi sampai 3 kali kan. Akhirnya Nabi Yunus berkata, ini bukan sembarangan undian, berarti aku yang diinginkan oleh Allah untuk keluar dari kapal ini. Kalian tetap dengan kan bingung ki sapa sing kudu metu teko kapal njekur laut Pak. Ya kan sing gelem. Akhirnya Nabi Yunus supaya adil diundi. Nah, karena nggak ada yang mau dikorbankan, diundi. Sebab kapal ini nggak bisa jalan. Mandek grek. Walaupun tanpa kerusakan, bingung kan orang yang gak kerusakan ngaten. Tunggale wong loro gak penyakit kan bingung. Istighfar, sudah banyak istighfar. Dosa. Allah, dosa Pak. Sampai wonten gini seorang ulama tabi'in ini mengatakan apa? Gara-gara satu dosa yang aku lakukan mempengaruhi karakter binatang piaraanku dan istriku. Ya Allah. Satu dosa yang aku lakukan mempengaruhi kepada perubahan karakter binatang piaraanku, berubah. Mungkin barangkali kula mbak sampean sing apa iku ngingu pitik gak ngendok-ngendok niku. Bisa jadi bukan karena pitik gak pinter. Karena pengaruh dosa kita bisa. Tapi kula mbek sampe kan nyalano pitik goblok kan ngono. Pitik goblok ngono. Ya, utawa ngendok netes dicucuki dicak-icak mati. Pernah jenengan kali kula mboten ngubungaken kali dosa kula mbek sampean gak tahu. Ayo dievaluasi. Kayak gak dosa kula mbek sampean iki. Anak-anak kita nakal bisa jadi kenapa? Kita banyak dosa. Kita banyak dosa. Evaluasi coba. Demi Allah Pak, demi Allah. Sampai Imam Ibnu Sirin itu terlilit utang sampai dia bingung. Tutup ini nggak bisa tutup, ini tetap bulat yang namanya hutang-hutang. Bulat. Akhirnya dia duduk termenung. Apa iki kelirune? Evaluasi, ketemu solusinya apa? Ya. Dia sampai mendapat ujian yang berat begitu. Kenapa? Dia temukan ternyata itu karena suatu dosa yang pernah aku lakukan 40 tahun yang lalu. Jujur gini loh Pak. Apa semua dosa kita ingat kita? Semua dosa kita ingat? Nah, sing nyelempit itu Pak sing masalah. Makanya kalau kita minta istighfar, ini kemarin ada kasus juga. Coba ibu sholat malam. Loh selama ini sudah Ustaz, sudah. Sholat malam sudah saya jaga dari mulai 2:30 rutin itu sampai fajar. Baca Qur'annya Bu ditambah. Sudah saya 2 minggu khotam, aku kalah malah. Oh Masya Allah. Kira-kira apa?
Bu, pernah nggak jenengan ini bangga di hadapan orang-orang dengan anak-anak yang baik? Anak ini hafal Quran. Hafal Quran, Masya Allah. Terus ini dan itu macam-macam loh ya. Makanya kita harus hati. Mungkin ada dosa yang nyelempit dari kebanggaan. Yang namanya orang tua, apa masih saya pun kalau punya anak begini kan ya. Ayo, napa? Dibanggakno, manusiawi kan? Nggih mboten. Misalnya duwe anak nganut, hafal Quran, ahli salat, maca Quran gak dikongkon iku taat. Saya gak dadi wong tua gak bangga kira-kira. Lah itu bisa jadi menjadi kesombongan kita, gak sadar dibanggakan di hadapan. Nah, itu menjadi masalah. Nah, atau dosa-dosa yang lain sing nyelempit iki malah. Ngerti nyelempit jenengan? Kan tidak semua dosa itu kita ingat. Wis kasaran ngene lho. Sampeyan wingi ngomong apa ae? Eling enggak? Gak usah akeh-akeh. Wingi. Sampeyan ngomong apa wingi? Eling? Contohnya ngoten. Berarti ada sesuatu yang kita istighfar yang terlewatkan, enggak kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi. Makanya sekarang saya pun ngoten, Pak. Iki lapa anak kok treble ini pondok. Treble loh jenenge cilik, Pak. Nah, gitu dah istighfar. Yes, gak usah model-model, tangi bengi, istighfar sing akeh. Dan minta tolong kepada ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang aku ketahui dan ampuni dosa-dosaku yang aku tidak ketahui. Paham? Kenapa? Dosa itu pasti mengakibatkan masalah. Kok meneng-meneng kucing mutah-mutah di tersi awak dewi, gak pernah kita hubungkan dengan dosa kita. Kucing kurang ajar, disawat sandal, disawat tekel, disawat apa ae kucing. Jari kucing, aku mutah-mutah ndek gunung lho dikongkon Gusti Allah. Pernah kita bayangkan begitu? Binatang hidup sesuka-sukanya? Ada begitu? Enggak. Semua atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Wong tawon yang terbang itu Pak, terbang kemana? Itu petunjuknya siapa? Hah? Petunjuknya Allah Ta'ala. Buat rumah kayak begitu ku tekon di wong gak tahu kursus, gak tahu kuliah tentang pembangunan kok iso mbangun omah koyo ngono kuwi lho. Cara nyimpen apa jenenge? Nyimpen apa jenenge? Madu, gak ndlewer, gak utah. Sih, sampean pikir tahu mikir tutuk kono? Gak tahu. Lha apa mikir tawon yoan? Mikir awak dhewe puyeng. Tapi kita ini nanti hubungannya dengan persoalan hidup kita. Binatang terbang itu gak sakar PDW, menclok gak sakar PDW, ngetokno madu, nyerap inti sari-sari dari buah itu bukan sakar PDW. Berarti binatang-binatang yang lain pun begitu. Maka dari situ kita berpikir, ya Allah, berarti selama ini kalau aku diuji dengan binatang-binatang kok akeh, lang menemen kucing ngising ini teras, sing itu toko muntah-muntah, iki duduk kandangmu. Aku gak ngerti begitu baca kita istighfar, kita diingatkan oleh Allah Ta'ala dosa. Oke? Nah, mari kita lihat surat As-Saffat ayat 143 144. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ya. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Loh, kan? Apa kata Allah tadi? Kalau Nabi Yunus ini tidak termasuk orang yang banyak bertasbih, kapan maksudnya? Sebelum terjadinya peristiwa. Nah, berarti kan kalau sekiranya Nabi Yunus ini bukan termasuk orang yang banyak bertasbih sebelum peristiwa itu, lalabitha fi batnihi ya ila yaumi yuban, niscaya kami akan simpan dia di dalam perut itu, di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Berarti apa Pak? Sebelum terjadinya peristiwa hendaknya kita memperbanyak pendekatan kepada Allah. Ketemu hadisnya Nabi, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah di waktu Anda lapang,
Allah mengenali Anda di waktu Anda sulit. Kenali banyak di waktu Anda sehat. Waktu sakit Allah akan mengenali Anda. Di waktu kaya kenali Allah. Di waktu miskin kita akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Tolong dicamkan baik-baik. Tolong dicamkan baik-baik. Nah, jadi niku kisah menarik, Pak. Jadi waktu napa niku Nabi Yunus diundi sampai 3 kali kok namai Yunus lagi. Nabi Yunus memberikan keputusan, sudah, ini bukan kebetulan. Allah menghendaki aku keluar dari kapal dan kalian tetap di atas kapal ini. Terus bagaimana kami? Kami ikut kapal, naik kapal ini dalam rangka mengikutimu, hai Yunus. Kan ceritanya Nabi Yunus itu keluar meninggalkan apa jenenge kaumnya dan dalam keadaan ghadiban, dalam keadaan marah, gregeten, dakwah gak hasil-hasil, ndolek nggon liyane sing berhasil. Karepe hati, karepe pikiran. Sing ngatur urip duduk pikiran kula mbek sampean, Pak. Makanya urip ojo terlalu dilogi, dulogikakno. Nurut kula mbek sampean, wah nek kene iki kon ayo pindah rono, anu koyo ini kono, koyo ini kono. Allah sing ngatur. Allah sing ngatur. Akhirnya apa yang dialami oleh Nabi Yunus? Kesulitan di atas kesulitan yang tidak pernah terbayangkan. Padahal tempat yang akan dituju ada tempat yang lebih baik dari tempat yang ditinggalkan. Menurut siapa? Menurut sinten? Logikanya Nabi Yunus. Ternyata apa? Belum sampai pada tempat yang dituju, di tengah jalan pun dia akan mengalami kesulitan yang sangat mengerikan. Ya Allah. Saya dengan Mas Habib itu pernah kena tampar di tengah jalan itu. Waktu nganter anak saya ke LGC. Waktunya wis mepet, Umi bilang, "Bi, arek-arek gak dijak pamit nang bae ya." Cek pamit sik nang bae. Lah kula menurut logika, engko nek pamit nang Sidokare sik muter, waktune gak nutut. Menurut logika, engko ruwono srek urene maneh gak nutut iki engko waktune, soalnya mepet iki waktune. Ya wis ya kene. Ngoten. Dadi kita ngikuti logika saya. Tutup Mojosari ya mesine merotoli ngono ya. Nah, saya gak mikir apa-apa, dosa karena mertua tadi, dosa karena gak pamit sama orang tua. Jadi begitu lain waktu pengalaman mesin merotoli, wis masih mepet, Bi gak pamit. Itu Nabi Yunus itu begitu, Pak. Begitu Nabi Yunus itu jebur ke laut, ikan yang diutus oleh Allah sudah disiapkan. Tidak boleh ada penghalang ikan ini berjalan. Air itu dipercepat oleh Allah dengan kecepatan yang luar biasa. Dan tiba-tiba ikan itu begitu sampai langsung ditelan Nabi Yunus. Dan Allah berfirman kepada ikan itu, "Wahai ikan, Yunus ini bukan rezeki untuk kamu makan. Maka jangan kamu lukai kulitnya, jangan kamu potong dagingnya, jangan kamu patahkan tulangnya." Oh toh awake, Pak. Wong iwak niku nurut Gusti Allah. Jelas ya? Tapi ojo dicoba ngene kok sampe nyedek bajul. Allah, niki baru pelajaran. Hidup ini bukan kita yang ngatur. Ojo terlalu dilogikakan teman-teman. Betul, Pak, jangan dilogikakan. Pun nggih, itu kisahnya. Lah sakniki nek kula mbek sampean saiki aku wis ndonga ngene, ndongane wis jam 3 bengi, ndongane ya pas sujud, ndongane pas poso, itu kan waktu-waktu ijabah. Dan doa yang kita pakai doa pilihan, kok gak manjur, masalah kok gak selesai, evaluasi, ono dosa sing nyelempit. Segera minta maaf kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosaku yang aku ketahui, dan ampuni dosaku yang tidak aku ketahui. Sudah selesai. Akan diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Pun nomor berapa tadi? Nomor 6. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nomor 7. Nama Al-Fatihah disebut Asy-Syifa.
Ya, disebut apa? Asyifa. Asyifa artinya apa? Penawar. Obat yang mujarab. Lah, nama sebutan asyifa ini diambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ad-Darimi. Ya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah itu merupakan syifa min kulli sam. Ya. Surat Al-Fatihah itu merupakan penawar dari segala racun. Fatihatul Kitab merupakan penawar dari segala racun. Jadi penggunaannya ngoten wau Bang, ditiupkan sedikit. Ya. Mboten niup utuh, tapi sedikit ada ludah. Ngoten lho. Nah, ngoten niku lho. Aja murni abab. Bukan murni abab. Tapi tuh. Nah, jadi abab ya ono idune, ono sing penting idune pun kata. Kemudian nama lain dari Al-Fatihah yang disebutkan oleh para ulama. Nah, kalau ini dari hadis-hadis Nabi tadi, dari Al-Quran dan dari hadis. Sekarang nama lain dari Al-Fatihah yang diungkapkan oleh para ulama. Yang pertama, Al-Fatihah dinamakan Asasul Quran. Al-Fatihah dinamakan apa? Asasul Quran. Asasul Quran itu pondasinya Al-Quran. Pondasi dari Al-Quran. Ini dinyatakan oleh sahabat Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Sya'bi, di mana sahabat Ibnu Abbas mengatakan, ya, Al-Fatihah wa asasul Quran. Al-Fatihah itu merupakan pondasi dari Al-Quran. Kemudian nomor 2 disebut Al-Waqiyah, dinamakan Al-Waqiyah. Sebutan nama Al-Waqiyah itu disebutkan oleh Imam Sufyan bin Uyainah. Sebagaimana dinukilkan dalam Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa Al-Fatihah itu adalah Al-Waqiyah, artinya bermakna pelindung. Kemudian yang ketiga, Al-Fatihah juga dinamakan Al-Kafiyah. Al-Kafiyah itu adalah sesuatu yang mencukupi. Diambil dari sebuah hadis mursal yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Disebutkan, Ummul Qur'ani iwadun min ghairiha wa laisa ghairuha minha iwadan.
Ummul Qur'anlah yang menjadi pengganti dari yang selainnya, sedangkan yang lainnya tidak dapat menggantikannya Al-Fatihah ini. Dikatakan Al-Kafiyah itu karena mencukupi semuanya, makanya disebut Ummul Qur'an, disebut Al-Kafiyah, mencukupi. Ini nama-nama Al-Fatihah dari kalangan para ulama. Pun, jadi kalau dalam Al-Quran dan dalam hadis tadi Al-Fatihah ada berapa nama? Wonten pinten Bu? Ada 7. Nomor setunggal Al-Fatihah dinamakan apa? Fatihatul Kitab. Nomor kali dinamakan apa? Ummul Quran. Nomor 3 dinamakan apa? Sab'ul Masani. Nomor sekawan dinamakan apa? Al-Qur'anil Azim. Nomor gangsal napa asmane? As-Shalah. Nomor 6 Ar-Ruqyah. Nomor 7 As-Sifat. Itu nama-nama Al-Fatihah yang diambil dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Adapun nama-nama lain Al-Fatihah yang berasal dari para ulama, yang pertama dinamakan Asasul Quran, pondasi Al-Quran. Yang kedua dinamakan Al-Waqiyah, yang berarti nama pelindung. Kemudian yang ketiga dinamakan Al-Kafiyah, yang artinya mencukupi. Dan masih banyak dari kalangan para ulama memberi nama-nama Al-Fatihah. Ada yang menamakan Al-Kunz, perbendaharaan, dari kata-kata kanzun, ya. Juga dinamakan An-Nur. Ada yang menamakan Asy-Syukr, surat syukur. Makanya diawali dengan kalimat Alhamdulillah. Makanya kalimat alhamdu mengandung 3 hal. Kalimat alhamdu mengandung 3 hal. Mengandung kata syukur, mengandung pujian, mengandung mahabbah. Makanya mengandung ucapan alhamdu mengandung 3 unsur ini. Besok kita akan bedah tentang Al-Fatihah, kita akan bahas bersama-sama. Insyaallah nanti pertemuan akan datang kita akan membahas tentang fadilah Al-Quran, fadilah Al-Fatihah dulu, keutamaan dari surat Al-Fatihah. Apa saja keutamaan yang ada di dalam surat Al-Fatihah dalam pandangan para ulama-ulama. Baik, saya kira sampai di sini kajian kita pada sore hari ini. Jadi pelajaran-pelajaran berharga tadi, di konsep kalau kita menghadapi persoalan yang ruwet, persoalan yang jelimet, persoalan yang semrawut, maka pertama yang harus kita lakukan adalah istighfar. Nah, kita sambut itu dengan apa? Istighfar, dan minta ampun kepada Allah Ta'ala atas dosa yang kita ketahui maupun dosa yang tidak kita ketahui, yang kita ingat maupun kita lupakan. Karena tidak ada satu persoalan kecuali itu disebabkan oleh suatu dosa. Enggak ada persoalan kecuali itu dari satu dosa. Baik, saya kira ini ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten manfaatipun lan mugi-mugi Allah paring taufik hidayah dhateng panjenengan kula sedaya supados saged istiqomah ing dalam belajar ilmu lan istiqomah di dalam mengamalkannya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.